Tapi tuh sayang banget tuh yang baby alien kecelakaan tuh saat crash. Oh iya, dia Parah sih. jatuh. Parah cuy jadi cuy. Juaranya itu mendedikasikan kemenangannya justru sama untuk orang Indonesia. Itu staff hotel kan. Staf hotel, dia menganggap bahwa staf hotelnya itu 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu setelah KPU mengumumkan jadwal pemilu 2024 kan. Jadwal tahapan itu. Dia langsung makan. Yang pertama Caimin, PKB. Didukung sama Off the record mengudara, ditemani Ardi Sanjaya. Ada pula satu rekannya bernama Jaiz Rahman Tahir. Mereka akan bicara soal Mandalika. Tak lupa juga si dia, tentu saja Bapak Jokowi. Menu spesial pada endingnya yaitu minyak goreng. Off the record akan dimulai. Tribuners. Kembali di Off the Record bersama gua Ardi dan rekan gua Jaiz. Ada siapa ini? Nah, pendatang baru biasa, pengen ikut-ikut. Yoi. Kenalin nama lu? Nama gue Oxben. Iya. Dari tribunjakarta.com juga. Sama-sama. Oke. Soal banyak yang rame nih kayaknya nih. Iya betul. Beberapa hari ini. Kita udah balik lagi nih. Ada Mandalika, ada Minyak goreng. ada pemilu juga. Ada pemilu juga yang katanya mau ditunda biar ada yang 3 periode. Tapi Mandalika dulu deh Bang kayaknya Bang. Seru sih, parah sih itu 2 hari berturut-turut jadi perbincangan Gitu. di Twitter, di Instagram, di media sosial, bahkan yang terbaru ini media asing sampai ngomongin juga. Apa katanya? Media asing, jadi dia belum kenalan aja. Jadi masih asing. Oh, bukan dari luar negeri. Karena belum akrab aja. Belum akrab. Orang nongkrong berarti. Yoi. Gue tuh nih kecap lagi. Mandalika. Tapi ya Bang ya, daripada balapannya banyak juga yang iya bumbu-bumbunya yang terkenal gitu, yang booming akhirnya jadi expose dunia loh kan. Iya. MotoGP. Salah satunya yaitu pawang hujan. Pawang hujan itu. Mbak ritualnya yang jalan di depan pedok, Iya. terus masuk ke lintasan Sambil gulu. Itu kayak di rumah gue gitu tuh. Kayak di rumah lu juga gitu. Iya, dulu kalau rumah gue masih kecil, kalau pengen hujan gede gitu, ada yang teriak kulu gitu. Langsung turun hujan. Agak aneh. oh berarti bisa tuh nyingkirin tuh. Iya, nyingkirin. Oke. Tapi aneh tapi nyata sih, tapi nggak terlalu ini. Setelah dia melakukan itu juga hujannya jadi gerimis, dari yang deras banget jadi agak reda. Katanya memang berhasil gitu. Diklaim berhasil dengan ritual itu. Waduh. Oh, iya juga. Ya cara selanjutnya Bisa pawang dibikin terus semua dia ya ada kan. gitu. Tapi entahlah itu karena BMKG sendiri dari pengamatan mereka menjelaskan bahwa memang ada fenomena alam cumulonimbus saat Ya. itu. Jadi kan aturan race jam 3 atau Jam 2, jam 14 atau ada 14 waktu Indonesia Barat. ya waktu Indonesia Timur. Waktunya siapa? Ardi dah. Ardi dah. Jadi kan 14 mulainya. Terus mundur Pokoknya 75 menit 75 menit. sampai 15.15. Ya, dan BMKG menjelaskan bahwa karakter hujan dari awan alam itu berjujus. Nimbus. Kumolo. Nimbus. Pokoknya nimbus. Jangan ngomong ya. Ada emang istilah-istilah cuaca ya. Ya, hujannya memang Sedikit-sedikit kali. enggak deras sekali, tapi durasinya sebentar, antara 30 menit sampai 60 menit, 1 jam. Waduh, berarti itu berhasil ya sebenarnya ini atau karena Nah, itu emang sih cuacanya itu tuh? tergantung kita melihatnya gimana ya Ben ya. Itu dia itu.
tadi gue masih mikirin Awan masih punya karakter, ngeri juga. Maksudnya gimana? Udah gitu deh pokoknya deh. Tapi gue juga dulu kalau ada acara di rumah Pasti ada ya. paling nggak ada cara-cara yang dilakuin gitu. Iya. Balik celana dalam ada tuh. Tusuk Oh, iya. bawang ditusuk pakai tusuk sate, Ya, taruh di genteng taruh ya. di genteng. Itu biar kepedesan awannya. Ya, aduh. Jadi minggir. Iya juga masuk Nggak akal jadi sih, dia. masuk akal. Itu Awan punya nyawa apa gimana? Nah, tuh? itu dia. Sampai- Tapi yang jelas itu pawang hujan jadi ekspos dunia. Parah sih. Iya, parah. Akun MotoGP sampai ya pokoknya itu kan direkam banget tuh. Si Mbak Rara itu kan diposting lah sama MotoGP terus kata dia it worked gitu. Berhasil gitu. Berhasil, gitu. Ya kata dia ya. Kata dia merasanya karena melihat dari sudut pandang mereka juga ya. Iya. Kalau BMKG kan tadi tuh awan Dijelaskan dengan Awan. sesuai dengan Bidangnya apa dia ya. bidangnya mereka. Hmm. Jadi nggak bisa di itu juga. Tapi Mbak Rara ini juga menarik sosoknya. apa tuh? Dia juga kan beberapa kali terlibat dalam acara-acara istana Oh. presidenan. Rada dekat sama istana ya. Mbak Rara ini. Iya. Orang Bali kan ya? Dia. Orang Bali. Emang acara apa aja? Kayak Asian Games ya, dia pernah juga. Oh, Asian Games. Berarti Salah nggak hujan satu. tuh sukses gara-gara dia tuh. Ternyata Ternyata ya. sih kayaknya ya. Tetap hujan. Gak tau. Gue lupa tuh Asian Games. Tapi dia di situ ada. Di situ ada Oh, terlibat iya. juga waktu itu. Terlibat juga. Sama ini bayarannya gede deh katanya 3 digitan. 3 digit Selama- gimana itu maksudnya ya? Iya, itu. 1,1,1 kan? Iya kayak gitu dah. Ratusan kali ya. Ratusan juta udah. Oh, ratusan juta kali. Itu ada sekolahnya gak sih? Jadi pawang itu? Pawang hujan. Kalau ada sih gue kalau punya anak gue sekolah pawang hujan Ya aja. ngapain? Ya dia banyak duit bang, kalau Bisa. nggak Duit 3 digit sih ya. Iya, lo jadi PNS gaji gitu-gitu nih pawang hujan. Betul. Ya cari deh googling. Nah, Iya. Biasanya ada tuh di Job Street. Ya dijawab Ya, Street. pasti. Yang ngirimin lima job. Iya. Abisannya si Mbak Rara punya Instagram. Punya Instagram. Oh ada juga dia punya. Ada. Baru tahu. Maksudnya kayak kalau pen order kan gampang gitu. DM aja. Dan gitu. dia Ada aktif juga di platformnya. media sosial. Iya, aktif juga. Waktu kasus pembunuhan di Subang, Oh iya, dia yang ikut itu. penelusuran juga, Penelusuran. penelusuran. Iya. Ngapain tuh dia? Dia kayak sama melakukan ritual-ritual, dia Oh nyari pelaku atau apa konteksnya itu? kayak lebih ke penerawangan gitu ya. Lebih ke penerawangan gimana Kronologinya kejadian, gitu, versi dia ya. versi yang dia lihat. Jadi bisa dibilang selain pawang hujan, dia juga ini dong kayak paranormal itu dong. Apa gimana ya? Nah, gue nggak tahu dah kalau misalnya disebut profesinya kayak gimana. Tapi sih dia ya terlibat di gitu-gituan juga sih. Termasuk Magis. penerawangan-penerawangan gitu. Tapi kasihannya banyak yang bully akhirnya kan. Oh di iya. sosial. Oh, netizen Iya, ya, jadi bisa. kebelah gitu kubunya kan, ada yang muji, ada yang ngebully. Oh, ada yang gak setuju juga sama Iya, pawang hujan ya? ada. Klinik lah Iya. atau apa Tapi gitu kan ya. dibelain sama Sandiaga Uno. Kearifan lokal katanya. Nah tapi kan katanya infonya Sandiaga Uno sempat nolak juga nggak mau sama Rara. Maksudnya di yang Mandalika kemarin. Oh, ambil pakai garam aja kata Iya. di langit gitu ya, Iya. biar ngejaga nggak hujan. Modifikasi cuaca lebih milih itu ya. Hmm. Tapi ya itulah udah terjadi dan Udah terjadi. kenyataannya MotoGP Indonesia pawang Berlangsung- hujan. Iya, pawang hujan dan berlangsung sukses gitu kan. Sukses. Tanpa Iya sih. gimana-gimana. Tapi nah setelah itu tuh bang biasanya tuh tadi gue lihat ada video sampah-sampah. Orang tuh masih kurang sadar. iya. Oh ya berarti itu evaluasi lah ya. Heeh. 25 tahun coy, baru ada lagi MotoGP di Indonesia. Iya. Bisa lah. Dan sirkuit baru lagi kan. Sirkuit Sarana baru juga baru dibangun. Tapi Ya, Bu catatan lah. Susi juga kan ngeluh juga dia. Kenapa dia tuh? Nggak ada smoking area. Ya, khusus sih. Itu kita nggak dikirim ke sana liputannya. Iya, bisa. Asam juga tuh. Bisa makan permen terus. Masukan buat Erick Thohir ya, Pak Erick Iya, Thohir ya. masukan. Langsung disampaikan. Kayaknya butuh juga tuh hak untuk para smokers. Iya dong. Kan untuk kenyamanan semua. Emang sama sekali nggak ada sono. Waktu gua kemarin sore ke sana sih belum nemu. Kemarin sore sama gua. Sama gua. Lu kan ada di Bogor. kemarin. Iya. Nah, Tapi kita beralih deh. Nah, Udah selesai kayak buat Mbak Rara balapannya nih. Ah. Juaranya kan udah ada tuh. Udah ada. Sejarah juga. 25 tahun ke Indonesia pertama, sirkuit pertama. Siapa tuh yang paling kencang? Si dari KTM kan? Orang Portugal tuh. Miguel Oliveira. Iya, Dia siapa namanya? Miguel Miguel
Oliveira. Oliveira. Biasa aja tuh mah nggak susah. Gak usah diulang itu biasa aja nggak susah. Gimik dipaksa amat. Jangan ya. Yang kedua Fabio Quartararo. Siapa namanya? Fabio. Ulang. Gak usah kayak. Di fallback gitu, di fallback. Iya. Terus. Siapa lagi? Terus yang ketiga, taruh gue scroll dulu ya lu. Iya. Iya. Yang ketiga kayaknya itu dah, Apa? yang setelah juara 2. Oh iya. Parah dah. Gue mikir lagi. Tapi kan yang salah satu juaranya itu mendedikasikan kemenangannya justru sama untuk orang Indonesia. Itu staf hotel kan? Staf hotel, dia menganggap bahwa staf hotelnya itu sangat baik Ya, sekali. helpful lah. Ya, ngebantu dia banget. Disebut banget itu namanya si siapa Bang Risman ya. Risman Masih Kaye. sama. Tapi Instagramnya si Richman. Richman. Wih, orang kaya dong. Orang Underscore kaya. Taye. Tapi Richman. digembok abis itu. Kayaknya rame dah dikunjungi netizen yang antusias. Buka aja Bang Risman Instagramnya, nggak bakal hilang. Enak kok terkenal. Contoh aja saya. Ya, Hmm. amin. Nah itu sampai disebut gitu loh. Sampai Soalnya disebut. pemenang MotoGP yang disebut adalah staf hotel gitu. Iya. Staf- Bukti bahwa orang luar negeri memang menyukai dengan keramah tamahan khasnya Indonesia. Asli, Ya asli, kan? asli. Ya tapi katanya keramah tamahan itu hasil Dari kerja keras Kementerian Pariwisata. Diklaim oleh Menterinya Pak sendiri langsung ya. Sandiaga Salahuddin Ini Uno. sekonyong-konyong yang ngeklaim apa gimana nih? Mungkin Ya, memang ada sih. pelatihannya memang mungkin udah ada. Ya. Pelatihan untuk staf-staf hotel, terus Hmm. UMKM segala macam mungkin udah ada. Hmm, Tapi entahlah Risman itu terlibat dalam pelatihannya apa enggak. kita nggak tahu kan. Atau dibekelin kayak gitu apa enggak, Iya. exactly kayak gitu atau enggak. Enggak tahu dah. Hanya Risman dan Richman yang tahu. Dengan satu sosok yang sama. Iya. Kita ada tuh videonya tuh ya. Ada. Ada videonya. Oke. Nanti Pak akan kita tampilkan Mas di- Menteri Sandiaga Uno bicara soal Risman dan kemenangan yang didedikasikan itu. Enak ya jadi pemerintah ya, asal kalian baik, kalian bagus mah. Enggak, Iya. 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 Gimana nih? di sana ada yang baik-baik, di situ Situ akan ada bisa ada ya. Coba yang jelek. Aduh. Ada catatan potensi yang bisa kita perbaiki bahasanya. Oh iya, Oh, dia iya. tambahkan lagi. Jadi kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus Oh dijelaskan iya, itu tuh semua. biasanya tuh netizen baru nonton judulnya doang, baca judulnya Kan doang. dalam langsung lanjutannya Hmm. Sandiaga juga menyampaikan bahwa ada beberapa catatan yang memang harus dikoreksi, harus ditambahkan. Seperti tidak mengklaim. Aduh. Jadi itu MotoGP di Mandalika ini kedua ya. Yang pertama di Qatar. Di Qatar. Yang kedua. Gue ulangin lagi nih ya. Oke. Yang pertama itu siapa tadi? Miguel Oliveira. Oliveira. KTM. Terus yang kedua Fabio Quartararo dari Yamaha. Terus yang ketiga Johan Zarco dari Ducati. Tadi tuh sayang banget tuh yang baby alien kecelakaan tuh saat crash. Oh iya, dia Parah sih. jatuh. Ih, parah cuy jadi cuy. Paling heboh cuy di Jakarta pakai apa tuh bahasanya apa sih? Yang Burnout. burnout ya. Hah? Iya benar kan? Burnout ngobrol sama Pak Jokowi juga. Dangdutan. Dangdutan video jadul ya cuy. Iya deh itu. Iya itu. Videonya baru, tapi jogetnya yang jadi polemik kan, bener Iya. joget kayak gitu apa enggak? Gitu netizen rame. Ya tuh. pokoknya Pada ngebully. baru datang langsung disapa sama orang Indonesia yang nggak sampai di bandara atau apa gitu kan. Ya cukup dipuja gitu kan. Baby Alien tapi Baby Alien jatuhnya nggak salah, Yang salah siapa? tapi yang salah adalah dia jatuhnya di Indonesia. Emang apa? Dalam waktu 5 menit menjadi meme. Wah, banyak ya. Menjadi meme. Banyak ya. Parah ya. Banyak ya. Sampai Iya sih. ada meme Marc Marquez jatuh di Mandalika ditolak puskesmas karena tak punya BPJS. Dan yang turun tangan langsung Kementerian Kominfo. Menteri langsung turun Langsung bersih-bersih. Kalaupun banyak punya BPJS, tangan. harus berapa deh? Iya. Marc Marquez MotoGP ngapain pakai BPJS? Agak berat Iya. netizen Indonesia emang ngait-ngaitinnya tuh Iya. gokil. Karena dia ditolak di puskesmas, terus ada lagi meme lagi diurut. Pasrah banget. Haji Naim. Apa iya? Haji Naim.
pakai kopiah gitu, ampun. Tapi handphonenya gak gerotak ya? Wah, gua orang belum jenguk gua. Enggak sih, tapi dia sebenarnya udah balik ke pedok tuh sebelum race. Cuma dokter dari timnya tuh nggak ngizinin. Kayaknya nggak separah itu gitu. Iya sih. Ada lagi pas di kecelakaan kan tuh dijemput sama orang kan. Nah orang itu pakai motor Vario. Plat nomor Motor Gua gua. ketahuan dia. Mau dijual 5 juta. Buset, gua bilang gak ada naik baby alien doang. Lu bayangin. Tapi pajaknya mati. Iya, betul pajaknya mati. Ih, parah banget ya. 2021. Ups ya. Tahun aja udah 2022. Oh, gak jauh juga. Netizen Indonesia mau dites ya kan? Iya. Penyelidikannya tetap dewa. Keulik semua. Asli, netizen Ampun. tuh warganet emang udah kacau dah. Ampun. Mana nih videonya nih? Agak ada videonya, ada, nanti ada. kita tayangkan di tayangan selanjutnya. Tapi ada tuh di Ada, Instagramnya Mas Menteri Sandiaga Uno Nanti ya. ada pernyataan Sandiaga Uno tadi. Nanti Ngomong-ngomong Mandalika yang ditunda, Mm-mm. race-nya kan ditunda 75 menit. Ada juga yang ditunda yang lain nih. Apaan Apa lu? itu? Pemilu 2024. Bukan ditunda ya, tapi ini isu penundaan atau isu perpanjangan masa presiden atau apalah bahasanya tuh orang-orang elit politik berbicara gitu ya. Tapi udah bergulir Pak isunya. Isunya bergulir. Walaupun isu tapi sudah bergulir ke Dan yang gulirin bukan main-main, ketum partai. ketum partai. Iya. Caimin. Caimin, ada Zulhas. Dan itu beberapa dari minggu, 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu setelah KPU mengumumkan jadwal pemilu 2024 kan. jadwal tahapan itu. Dia Langsung. mengumumkan. Yang pertama Caimin, Caimin. PKB. Didukung sama Zulhas, habis disusul itu ada Zulhas dari PAN, terus juga Erlangga Erlangga Hartarto Hartarto juga. dari Golkar bilang katanya dia lagi nyambangin petani, katanya petani ada aspirasi pengennya Pak Jokowi lebih lama. Terus ada lagi dong PSI, juga partai ikutan muda itu, juga. anak muda katanya Kenapa tuh? mendukung Pak Jokowi untuk 3 periode, bukan perpanjangan tapi ada pemilu dan amandemen diubah agar bisa Jokowi masa bisa ikut jabatan lagi presiden gitu? 3 periode. Tumben tuh partai kayak gitu. Emang udah begitu Emang dia, gitu Pak. ya? Dan gua baca rilisnya ya kan, itu dia pernyataannya lewat rilis. Alasannya apa ya? Nggak ada alasannya. Alasannya karena kami mencintai Pak Jokowi. Ya. Ya. Jadi karena bucin saja. Iya. Partai bucin Emang si dengan- cinta emang buta sih Bang Jais. Ya buta sama kekuasaan. Ya. Aduh. Aduh. Tapi PDI yang justru partai pengusung Ya. Pak Jokowi juga malah Nolak. menolak ya. Ya PDI lumayan paling tegas, beberapa kali dari sekjennya Pak Hasto Hasto. ngomong. Hmm. Terus ya meniru omongan presiden juga, Pak Jokowi juga yang Untuk- sebelum-sebelumnya, tapi ya yang katanya kalau ada yang mau memperpanjang masa jabatan itu kayak menampar wajah saya. Tapi kan statement terakhir Pak Jokowi di Bogor, Apa tuh? kita ikuti amandemen. Nah, Ya kalau amandemennya diubah, ketung ngikutin. nah itu dia. Sikapnya tuh jadi banyak desakan kalau ya Presiden Jokowi diminta lebih tegas lagi gitu. Ya. Kalau bener-bener nolak tanpa bersayap-sayap pernyataannya, ya nolak gitu. Tapi kan ini partai berarti kan sudah kebagi ya. Ada yang oke, ada yang Ya. menolak. Gerindra juga nolak, Demokrat, PKS kencang juga nolak. Tapi kalau misalnya memang mau dipaksakan untuk merubah amandemen, kan ada proses panjangnya juga, bukan? Iya, itu udah panjang lah dan ada persyaratan sih, terutama persyaratan semacam harus dalam kondisi bencana. Oh, ada kondisi Situasional berarti terdesak, ya? terdesak Ada gitu ya? ada indikator-indikator yang harus dipenuhi dan beberapa pengamat bilang nggak ada itu indikator itu hari ini gitu, jadi nggak bisa dilakukan katanya sih begitu amandemen itu. Jadi Tapi kita- ya ternyata ya di apa ya suasana politiknya masih bergulir terus. Ini kan apa namanya? Berkaitan dengan IKN kan ini? Ada yang bilang gitu alasannya. Ada yang bilang alasan itu kayaknya sih memang cuma dilempar ke sana deh. Bisa jadi dibawa-bawa gitu. Dibawa-bawa Kan. karena kan mereka ini yang mengusung tadi, yang setuju tadi kan alasannya banyak, perbaikan ekonomi lah, Iya. sayang anggaran lah, Lagi pandemi. lagi pandemi, Terus juga ya itu lagi pembangunan IKN. IKN. Biayanya itu katanya Terlalu Mahal. menganggur-anggurkan gitu ya. biaya sih sampai sekarang belum diketok ya. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani juga udah mengumumkan bahwa negara kita masih punya anggaran untuk menyelenggarakan pemilu gitu.
Masih ada ya? Masih ada nggak? Terakhir kalau nggak salah 86 triliun Iya. yang diminta KPU. Dia belum, dan katanya kalau misalnya alasannya biaya, kenapa IKN yang ratusan triliun itu terus jalan kan begitu kan? Iya, harusnya nggak berbanding terbalik gitu. Ditambah pemasukan dari Mandalika kemarin kan tuh. Oh iya. Ntar dulu, Mandalika pemasukan atau pengeluaran? Ya, aduh. Masuk lagi. Masuk lagi. Dan itu masih bergulir. Sekarang ya. Menterinya pun juga selain partai gitu, maksudnya ya, suara juga datang dari menteri-menteri pembantu presiden. Iya. Yang kalau kita sih awam bisa aja, maksudnya para menteri itu representasi dari presiden gitu. Terutama dari Pak Menko Marves ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Luhut lagi. Nggak ikut saya tepuk tangan ya. Jadi Pak Pak Luhut. Luhut. Ayo kita ngomong barengan bertiga. Pak, tuh 23. Tuh 23. Jelasin. Pak, tuh 23. Kuning itu nih. Pak Luhut mengklaim dia memegang data penduduk Indonesia yang mendukung pemilu 2024 di Big data di internet katanya si warga. Dan dia ngeklaim jumlahnya kalau nggak salah ya, yang 110 juta iya, itu. 110 juta. Ada 170 juta suara di internet dunia maya yang pengen pemilu ditunda. Pasti tanya sama wartawan, datanya mana Pak? Tapi nggak diungkap. Nggak dibuka. Sampai sekarang belum diungkap. Sekarang. Nah itu Masih makanya misteri menjadi ya. polemik, ini suara yang mana gitu kan. Iya. Oke. Nah terus juga terakhir juga dari Menteri Menko Polhukam ya, Mahfud MD. Oh iya, dia mah. Waduh, itu sih parah. Nggak parah sih, maksudnya Rame lah. jadi rame juga, jadi Rame spesial. banget. Karena dia mau menggelar sebuah acara yang membahas tentang ini. Yang diundang tuh KPU. Penyelenggara pemilu. Penyelenggara Bawaslu. Bawaslu. Dia mau rapat di Kaltim gitu kan. Kaltim. Ngebahas soal penundaan pemilu ini, isu penundaan pemilu Iya. gitu. Kenapa mesti jadi Kaltim ya? Dia mengklaim bahwa pembahasannya bukan untuk bagaimana membentuk itu biar terjadi gitu, tapi membahas semua segala kemungkinan. Gitu. Termasuk ya, dan dia bilang juga pemerintahan tuh, masih orang di sekeliling pemerintahan nggak pernah ada pembicaraan tentang Pembicaraannya. persetujuan pilkada pemilu 2024 diundur gitu. Tapi kalau udah tujuannya jelas, ngapa diurungkan gitu kan? Iya. Lihatnya. Harusnya kalau berani nggak usah takut sama isu yang kemudian bakal digoreng atau apa. Iya, Kalau benar ya benar aja. Dia takutnya isu makin liar kan. Dianggap jadi, itu jadi oh, alasan ini dia juga tuh untuk ngebatalin acaranya. takut dianggap rapatnya itu Untuk wah, membentuk untuk persekongkolan. merencanakan. Terakhir sih itu sih ya perkembangannya ya. Terakhir. Tapi kayaknya rame banget sih, bakal bergulir terus ini. Tapi nggak kebayang ya kalau misalnya memang presiden tuh bisa jadi 3 periode gitu. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang sih bagaimana. Terakhir yang lebih dari 2 periode kan kita tahu. Iya. Kenapa tuh? Rame Pak banget. Soeharto. Pak Soeharto. Era Orde Baru ya. Dan di itu yang diperjuangin sama kita semua kan, supaya kita bisa demokrasi gitu kan, direformasi. Nanti malah mundur lagi ke era itu kan, ya banyak ketakutan begitulah ya. Dinilai ya, banyak yang menilai memang harusnya sistem pemerintahan tuh maju ke depan. Ini malah kalau misalnya kita balik ke situ malah Mundur. mundur. Jadi Pak Luhut, jangan tunda-tunda pemilu, tapi bagaimana dengan nasib minyak goreng? Istri saya sudah mengeluhkan semua itu, Pak. Udah mau bulan puasa, Udah mau kita bulan goreng puasa. dendeng buat sahur. Aduh. Saya nggak bisa makan tahu isi nanti puasa buka. Gorengnya gimana? Biasa gue makan tempe goreng, sekarang jadi kukus tempe doang. Tempe dikukus. Kagak enak lagi, rasa anyep kenapa? Ke saus. Ya saus lagi. Nggak sehat bang. Terakhir kemarin ke minimarket ya 23.000 bang seliter. 24. Sekarang udah 25. 25 sekarang. Udah 25 Udah naik sekarang. lagi loh. Udah 25. Tapi stoknya banyak kata menteri juga. Milih mana? Stok sedikit. Harga murah tapi stok dikit. Stok banyak tapi harganya mahal. Lah gimana ya? Kata Menteri Lutfi, Iya. bukan kata saya lu. Udah kayak. Logikanya dia bisa mengatakan
gimana kalau minyak banyak tapi harga mahal. Iya. Iya, ada yang minyak banyak tapi harga murah bisa kalau di Nah itu bagian yang nih. belum bisa. Belum bisa. Ya nggak tahu lah entah udah diusahakan atau belum, tapi yang jelas lu Hmm. sadar ya ini minyak goreng udah naik dari Oktober loh. Iya sih anjir. Iya. Berita masuk dari Depok terakhir tuh tanggal berapa Oktober ya, Oktober terakhir 2021 itu udah mulai naik. Sekarang udah bulan apa? Iya. November, Desember, Januari, Februari, Maret Udah 5 belum bulan. turun 5 bulan. Ibu gua di prank. Dah. Kenapa? Kan ada yang jual minyak goreng tuh di Alfamart. Hmm. Nah, di rumah gua ada Alfamart. Hmm. Bawa duit 20.000, disangkain hari minyak masih 18 ribuan. Hmm. Pas balik ke sana balik lagi ke rumah, minyaknya jadi minyak bu, mau ambil duit kurang, balik lagi ngantri lagi. Ya, Lumayan. sampai Kurang duit ya? segitunya. Kurang duit nih. Ya. Ya, mahal banget emang minyak. Tapi Minyak. kan itu upaya pemerintah terakhir yang kita tahu, yang kita rasain banget tuh HET ya. Harga eceran Harga tertinggi. Dicabut kan? HET. Nah, itu. HET itu diadain Silat pak, silat pak. mulai 1 Februari. Jadi udah harga mahal tuh dari Oktober tuh, naik-naiknya Februari tanggal 1. Itu 14.000 kan? 14.000 yang harga kemasan premium. Yang biasa kita Per liter. sering beli lah ya, atau Iya. eceran bisa 11.500. Taunya langka. Nah, Ya itu kan? diterapin, minyak yang Iya. ngumpet. Hilang. Minyaknya lari sendiri itu minyak. Lari sendiri, nggak tahu Kita nggak tahu kemana. aja itu lari sendiri. Susah dicari, Susah dicari. langka. Operasi pasar di mana-mana. Di pasar itu masih langka juga, pokoknya Masih itu ya langka. susah dah kita juga Tapi susah. kenapa kalau instansi bikin bantuan vaksin, ayo vaksin, dapat minyak. Ada minyaknya. Minyaknya ada. Partai-partai bagi minyak. Aduh Ada rumah, ada aja dah. Itu kebijakan dari 1 Februari sampai terakhir kemarin 16 Maret. Banget. Dicabut. Dikembalikan Keluar ke pasar. lagi tuh minyak kayak talase. Nah, sekarang udah banyak lagi minyak, cuma harganya masih mahal. Berapa sih? 23, 24, 24 Oh, tadi iya. sekitar segitu per liternya. Tapi Mendak ngomong katanya, yang penting sekarang udah banyak stoknya. Bukan Mendak aja bingung, stok banyak. Oh, udah Saya juga kaget. bingung, nggak tahu dari mana keluarnya. Ya, Dia gimana? statement gitu. Iya, sampai statement begitu. Sampai begitu. Sampai akhirnya dia bilang, ya kalau udah banyak nanti mekanisme pasar akan menurunkan harganya sendiri karena ada persaingan di antara merek-merek minyak itu. Ya tapi sampai kapan harus Iya. menunggu produsen-produsen minyak yang lain berarti kan? Iya. Harus dievaluasi juga biar rakyat nggak bingung dan kesusahan. Dan terus ada mafia juga kan katanya. Mafia apa tuh? Atau apalah sebutannya. Terbaru kan Menteri Perdagangan Lutfi itu menyebut bahwa polisi sudah mengantongi bukti kwitansi pembayaran puluhan juta ya. Dari? Puluhan juta pembelian minyak goreng. Jadi Dari mananya belum tahu nih. Dia sih janjinya Senin ini mau mengungkap mafia itu. oh hari ini berarti ya? Hari ini. Cuman sampai tadi sore kita belum dapat update ya tentang tentang itu. update yang belum ada. Tentang itu. Tapi kalaupun mafia nih, cuma segitu. Berapa? Ya? Puluhan juta doang ya. Puluhan juta doang. Bukan mafia itu mah kali ya, belanja. Ya, apa kurirnya? Ya ada yang lebih gede lagi ya. Harusnya. Tapi nggak tahu lah. Ya semoga statement-statement seperti itu bisa mencerahkan, Dan bisa dibuktikan juga dibuktikan gitu. gitu. Iya. Karena Bang ya, gorengan udah 2.000. Aduh, Warteg udah naik, tempe orek, tempe orek. kikil, temen-temennya lagi tuh, Makanya buncis. karo opo, Wah, iya, karo itu. orek. Tapi bongkrek. Ya, seperti karo itu. endok. Karo endok. Itu naik 2.000, lu makan kemarin gitu kan? Iya lagi, gue jadi makan nasi sama kecap doang. Ya, tapi dalamnya lauk kan. Iya. Pas dibuka nasinya Waduh. wah. Ayo, Kagak ada doang. apaan. Kagak ada apaan, Bang. Nah itu dia, udah rakyat susah dah. Parah. Ih, Kagak ada tapi minyak ditambah lagi memang mau bulan puasa nih. Bulan Wah, puasa permainan kan? aja ntar nih. Bulan puasa pakai apa? Bukan buka puasa pakai apa kalau bukan pakai bakwan? Iya. Itu. Lontong. Masa mau dikukus itu? Iya, Pak. Maksudnya adonan? yang lain tuh bihun. Kan banyak juga bihun. Iya. Masa minyak keringet nggak bisa kan? Jadi Iya, Pak. mudah-mudahan segera ada solusinya deh ya. Jadi kita nggak cuma makan teh manis sama korma, ada bakwannya. Ada bawaannya. Jagung nih. Kalaupun mau melempar isu seperti yang tadi dibilang menteri ya dibuktikan. Dibuktikan. Kita tunggu Pak Menteri. Kita tunggu Pak Menteri di Bogor. Ya, Wah. ngapain? Bawain minyak goreng. Udah closing lah. Closing lah. Lu Nyanyi lagi. Ya, nggak bisa tuh. closing lu. Tribuners, itu dia tadi bincang kita soal isu-isu terkini pekan ini gitu ya. Dan minggu depan kita bakal balik lagi.
tetap di Off the Record. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.